Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke surat yang baru, surat ke-11 Hud. Sebuah surat di mana Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh yang maha bijaksana dan maha mengetahui, diberikan hikmah di dalamnya, kemudian untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, karena manusia itu ditempatkan di bumi ini untuk diuji apakah mereka memilih untuk beriman atau masuk dalam kekufuran. Jadi kita mesti ingat bahwa hidup ini ujian. Nah, kemudian setelah itu dalam surat Hud kita akan melihat bahwa nabi-nabi diturunkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman, dan kemudian juga memberikan peringatan untuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang hatinya belum mau untuk berserah diri kepada Allah. Dan dijelaskan pula bahwa ketika manusia kufur, menjadi kafir, maka akhirnya mereka akan binasa. Apakah mereka menemui kebinasaan itu di dunia atau di akhirat? Baik, mari kita bahas ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra ini adalah huruf muqatta'ah yang kita tidak dibaca ala ra, tapi dibaca tiap huruf. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang disusun dengan rapi ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan secara terperinci dari yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Jadi Allah berfirman bahwa Al-Quran, kitab ini disusun dengan rapi, berurutan. Ayat-ayatnya tidak saling bertentangan satu sama lain. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Jadi ayat yang di Quran itu biasanya simple, padat berisi. Jadi Allah menjelaskan secara terperinci melalui nabinya. Nah, kemudian kita mesti tahu bahwa kitab Al-Quran yang tadi tersusun dengan rapi, dijelaskan secara terperinci, itu dibuat oleh Al-Hakim Al-Khabir, zat yang maha bijaksana, zat yang tahu dengan ilmunya hikmah-hikmah apa yang diperlukan manusia dalam kehidupan ini. Kemudian zat yang mengetahui, Al-Khabir ini zat yang bisa mengetahui yang nampak dan disembunyikan. Jadi Allah tahu apa masalah manusia dan Allah berikan semuanya itu dalam Al-Quran dengan bentuk ayat yang rapi dan dijelaskan supaya manusia bisa mengambil pelajaran. Faham sampai sini? Alla ta'budu illallah. Nah, Quran tadi diturunkan kepada manusia, tujuannya cuma satu, supaya kalian itu nggak menyembah selain Allah. Makanya kalau kita baca Quran, kita akan
berhadapan dengan argumen-argumen, dengan suatu hal yang membuka logika manusia. Kenapa sih kalian menyembah zat ini? Kenapa sih kalian menyembah zat itu yang nggak bisa menciptakan apa-apa? Yang kalau kamu minta, dia pun nggak bisa dengar. Kemudian kadang kemudian yang lain adalah dia ini dibuat oleh kamu, patung-patung dipahat oleh kamu, habis itu kamu jadikan Tuhan. Itu logikanya di mana? Jadi akan kita temui banyak argumen dalam Al-Quran ini untuk mengingatkan manusia tentang kesalahan dan apa yang mesti mereka perbuat untuk memperbaikinya. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa Rasulullah bagi manusia adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dan Rasulullah SAW tidak sendiri. Karena pemberi peringatan itu udah ada dari zaman dahulu, sejak manusia diciptakan saling berkesinambungan, ganti berganti. Jadi inilah agama yang betul, bahwa agama tidak berdiri tahu-tahu di tengah, tapi dari awal penciptaan manusia. Sebagai pemberi peringatan untuk orang-orang yang menyimpang, memilih untuk menjadi kafir, dan juga memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman akan apa yang keutamaan-keutamaan yang akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian. Jadi manusia adalah tempatnya salah. Jadi ketika kita bisa menggabungkan keinginan untuk memohon ampun atas kesalahan dan kemudian bertobat untuk tidak mengulanginya lagi pada zat yang sudah menciptakannya, tentu itu akan membawa kebaikan buat dirinya. Dia akan menjadi manusia yang makin baik dan makin sempurna dari hari ke hari. Yumattikum mata'an hasanah ila ajalin musamma. Rob yang tadi kita sebutkan untuk bertobat dan mohon ampun adalah Rob yang memberikan kenikmatan kepadamu berupa rezeki, pasangan hidup, anak-anak di dunia ini, sampai pada waktunya, sampai Allah suspend semuanya ketika manusia masuk ke alam kubur. Ketika manusia menemui ajalnya. Tentu di alam berikutnya, alam barzah, alam akhirat, Allah tetap memberikan kenikmatannya, tapi di sini kita hanya bicara tentang kenikmatan sampai ajal. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Dia akan memberikan orang yang mempunyai keutamaan, maksudnya orang yang berbuat baik, fadlah, pahalanya. Jadi apa yang kalian lakukan itu tidak sia-sia. Semuanya ada nilainya di hadapan Allah. Wa in tawallau, akan tetapi kalau kamu berpaling, jadi orang yang berbuat baik ada pahalanya. Kemudian kita akan membahas berpaling, apa yang akibatnya? Fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir.
maka sungguh aku takut kalau kalian nanti akan menemui siksaan di hari kiamat. Jadi hidup ini adalah ujian. Gamesnya itu adalah iman dan kekufuran. Siapa yang beriman, Allah berikan pahala atas kebaikannya. Siapa yang kufur, Allah berikan hukuman atas kesalahannya. Fair kan ya? Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah tempat kembalimu. Ini mengingatkan manusia bahwa tujuan akhir, final destination adalah menghadap kepada Allah. Membawa semua catatan amal. Dan dia atas segala sesuatu, di sini Allah menyebutkan sifatnya adalah Qadir. Allah Maha Kuasa. Jadi jangan pernah meragukan kekuasaan Allah untuk membangkitkan orang mati. Karena banyak orang yang berpikir YOLO, you only live once. Hidup ini hanya sekali. Enggak. Hidup itu 2 kali. Mati 2 kali. Jadi ketika kita sudah mati, jangan pernah ada dalam hati kalian kebimbangan bahwa kalian itu tidak bisa dibangkitkan kembali karena udah rusak serusak-rusaknya. Enggak. Allah ciptakan tubuh yang baru, Allah masukkan ruh ke dalam tubuh yang baru itu untuk mendapatkan apakah itu keutamaan atau kehinaan. Itu dulu teman-teman. 1 sampai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.